Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di hati masing-masing. Untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Di sini ada 3 materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam, yang kedua kemajuan Islam pada periode klasik, yang ketiga yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Harun Nasyatian dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi dan integrasi yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000. Yang kedua fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran, yang kedua yaitu fase kemunculan ketiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulat Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulat Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang politik, agama, ekonomi, dan bangunan arsitektur, baik sosial dan bidang militer. Sementara itu, pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja, kemajuan yang dialami oleh umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu ada 2 faktor yang menyebabkan. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menanggapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pada faktor eksternal, yang pertama itu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekaligus. Pengaruh gerakan penerjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor eksternal dan internal, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Di antaranya yang pertama itu
melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal di masa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya agama Islam yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia. Yang ketiga, perkembangan ilmu agama dengan beristinjat, yaitu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, kalam, tafsir hadis, ulama bidang sains, baik dari kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pengawal pemerintah. Dari gerakan-gerakan tersebutlah maka muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berihtijaj. Maka dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya dalam bidang ilmu filsafat ada Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Bajjah, yang keempat Ibnu Tufail, yang ketiga Ibnu Sina, yang selanjutnya Al-Ghazali dan juga Ibnu Rushd. Dalam bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, yang kedua Hurain bin Ishaq, yang selanjutnya Tabib bin Umar, dan juga Ar-Razi. Dalam bidang matematika ada Umal Al-Faruqah, yang kedua ada Al-Khawarizmi. Dalam bidang astronomi ada Al-Farazi dan juga ada Al-Ghattani, dan juga Abul Wafa dan Al-Fargoni. Dalam ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua Ibnu Attiyah Al-Abdaris, yang ketiga ada As-Sudan Muqatil bin Sulaiman, yang keempat ada Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Yang ketujuh dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertanyaan bisa kalian sampaikan di classroom. Sekian pertemuan pada siang hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.